Terima kasih yang terhormat para pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 10 yang berbahagia. Yang saya banggakan Bro Menteri beserta seluruh jajarannya. Nama saya Muhammad Kadafi, nomor anggota A7 dari Dapil Lampung 1. Kita sedikit dikagetkan di saat bulan Juli ada 64 kepala sekolah di SMP Negeri Inhu Riau mundur karena tertekan dalam pengelolaan dana BOS. Nah, ini menjadi pertimbangan dan juga harus kita carikan solusinya. Saya berharap Bro Menteri bisa berkoordinasi dengan KL lainnya untuk bisa menjelaskan secara detail seperti apa dana BOS ini. Jangan sampai para kepala sekolah, para pahlawan kita ini jadi terbebani dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, kita berharap ini cepat disikapi, dikoordinasikan dengan KL lain agar tidak terjadi lagi ada guru-guru maupun juga kepala sekolah yang mengundurkan diri karena tertekan akibat beban yang ada pemeriksaan dan sebagainya dari oknum-oknum yang bermain, itu Pak Menteri. Kemudian juga saya menangkap tadi apa yang disampaikan oleh Bro Menteri berkenaan dengan mengembalikan kembali mahasiswa seaman mungkin. Kemarin saat reses saya keliling, memang kondisi situasi sekolah itu sangat mengkhawatirkan berkenaan dengan protokoler kesehatan. Kita juga lihat hasil survei, memang kelengkapan alat protokoler kesehatan itu masih minim sekali. Nah, ini mungkin buat anggaran ke depan bisa dialokasikan bantuan-bantuan maupun juga percontohan seperti apa protokoler kesehatan untuk kembali dalam situasi new normal gitu, bisa belajar dengan baik. Kemudian juga saya mengapresiasi berkenaan dengan beasiswa bantuan UKT yang kemarin direspon cukup baik oleh para mahasiswa. Tetapi dalam prosesnya ada sedikit permasalahan di mana kita tahu di saat COVID mahasiswa ini banyak mereka kembali ke daerahnya. Nah, dengan persyaratan yang sangat ketat saat itu banyak mereka akhirnya tidak bisa mengakses beasiswa UKT tersebut. Karena akomodasinya masih sulit saat itu, kita tahu bahwa banyak transportasi itu nggak jalan. Nah, ini mungkin ada suatu kebijakan untuk dibuka kembali. Dibuka kembali UKT ini agar mahasiswa-mahasiswa yang tadinya terhambat karena situasi bisa kembali bisa mendapatkan beasiswa UKT tersebut. Mengapresiasi Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang agregasi perguruan tinggi dan juga program studi. Ini merupakan percepatan kebijakan yang diambil oleh Bro Menteri, di mana agregasi ini bisa didorong, kualitasnya tetap bisa berjalan dengan baik. Di dalam prosesnya memang terjadi suatu kendala, masukan dari teman-teman para pelaksana di perguruan tinggi, tidak ada sinkronnya data terkadang antara BAN PT, Lampetekes dengan Kemendikbud. Terkadang data yang diambil sama mereka bukan data terbaru, bukan data terupdate. Akhirnya apa? Ini menjadi permasalahan di saat nanti rasio dosen dan mahasiswa. Nah, ini haruslah dilakukan dorongan untuk BAN PT maupun juga Lampetekes bisa selalu mengakses data yang dimiliki oleh Kemendikbud. Jadi, ini jangan sampai ini jadi kerugian bagi teman-teman dari perguruan tinggi atas Permendikbud nomor 5 tahun 2020. Kemudian Bro Menteri, sedikit saya ingatkan berkenaan dengan pasal 57 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, bahwa di situ didorong perubahan Kopertis menjadi L2 Dikti. Kita tahu bahwa dulu Kopertis itu bebannya hanya mengelola bagi PTS. Di saat dia berubah menjadi L2 Dikti, maka dia bertambah tugasnya juga mengelola PTN.
Oleh karena itu, di saat RDP saya sampaikan waktu itu, untuk bisa didorong, semua daerah memiliki L2 Dikti. Karena apa? Itu menjadi suatu solusi untuk bisa mendorong proses pendidikan berbasiskan dengan potensi-potensi wilayah masing-masing. Misalnya dengan mengadakan lab berorientasikan skill terhadap keunggulan wilayah, yang langsung nantinya diadakan oleh L2 Dikti maupun juga PTS maupun juga PTN yang unggul. Kita berharap nantinya outputnya tidak melahirkan suatu lulusan yang general. Misalnya di dapil saya, Lampung, di sana kita tahu bahwa perkebunannya cukup luar biasa. Harusnya semua itu berorientasikan pengembangannya ke sana. Bagaimana tekniknya juga fokus pengembangan alat-alat pertanian yang modern. Jadinya tidak lagi bersifat general. Makanya L2 Dikti ini sangat tepat jika didorong setiap daerah memiliki L2 Dikti masing-masing. Karena ini bisa mengembangkan potensi dari wilayahnya. Kemudian juga berkenaan dengan relawan kesehatan, kemarin ini menjadi suatu terobosan yang cukup luar biasa. Banyak sekali para mahasiswa yang ingin membantu bangsanya dalam menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini. Nah, ini juga punya permasalahan yang kita ketahui bahwa banyak wilayah-wilayah kita yang daerah 3T ini sulit sekarang mendapatkan proses pendidikan, Pak Menteri. Nah, jangan sampai terjadi lost generasi gitu. Lost generation ini akan bahaya untuk kita menghadapi bonus demografi. Maka mungkin solusinya perguruan tinggi yang punya FKIP itu didorong. Jadi praktek kerja lapangannya didorong ke wilayah-wilayah yang memang tidak memiliki akses internet maupun juga jaringan TV dan sebagainya. Karena saya tahu Lampung itu masih ada daerah 3T, jangankan internet, jangankan TV, listrik aja itu masih hidupnya hidup mati gitu. Nah, ini bisa menjadi solusi agar tidak terjadi lost generation kepada generasi penerus bangsa kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada beberapa catatan yang mungkin menjadi suatu terobosan atas kerja nyatanya Pak Menteri ke depan. Karena saya sampaikan anak muda itu harus banyak belajar, banyak mendengar, dan berani mengambil resiko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.